Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, sebenarnya bagi para Ba'alawi, Islam itu agama apa sih? Apakah bagi mereka Islam itu adalah sebuah agama yang rahmatan lil alawiyin, atau Islam bagi mereka itu adalah Islam rahmatan lil alamin? Pertanyaan ini sebenarnya saya ajukan mengingat banyaknya sebuah ceramah dari kaum Ba'alawi yang seringkali mengangkat derajat mereka, mengangkat harkat dan martabat mereka di atas harkat martabat orang lain. Apakah Islam itu hanya untuk melindungi kelompok mereka, atau Islam itu bertujuan untuk melindungi segenap manusia, tak terkecuali Ba'alawi maupun yang non-Ba'alawi? Kalau dikatakan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alawiyin, maka ini bertentangan dengan ayat Al-Quran walaqad karramna bani Adam, di mana Allah sendiri sudah menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa Allah sendiri memuliakan Bani Adam. Jadi Islam itu seharusnya menjadi agama di mana semua Bani Adam dimuliakan, baik itu Ba'alawi maupun yang non-Ba'alawi. Ironinya seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam faktanya Ba'alawi ini selalu membuat sebuah dalil, mencari-cari sebuah dalil untuk kemudian mengangkat derajat diri mereka di antara derajat-derajat orang lain. Seakan-akan Islam itu diturunkan oleh Allah untuk kemudian mengangkat derajat Ba'alawi setinggi-tingginya, untuk kemudian bagaimana Ba'alawi ini dicintai, dihargai, dan tidak boleh dikritik oleh siapapun meskipun Ba'alawi ini melakukan sebuah kesalahan, karena mungkin dianggapnya bahwa orang yang bukan dari bagian Ba'alawi tidak selevel harkat dan derajatnya dengan kaum Ba'alawi. Yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah hukum Islam itu sebenarnya berlaku bagi siapa? Apakah hukum Islam itu berlaku bagi non-Ba'alawi atau berlaku bagi seluruh umat manusia, seluruh umat Islam, termasuk bagi Ba'alawi sendiri? Pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan asal-asalan, tetapi berangkat dari sebuah fakta, di mana ada dari oknum Ba'alawi yang ketika ada di sidang pengadilan, ada di kursi pengadilan, mereka bertanya, Nabi Muhammad itu kakek ana atau kakek antum? Kalau dikatakan bahwa itu adalah kakek antum, Anda berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ternyata Nabi Muhammad itu adalah kakek ana, maka bagaimana mungkin Anda berniat untuk menghukum saya? Apakah kemudian hukum Islam itu tidak berlaku bagi Ba'alawi? Kalau dikatakan bahwa hukum Islam itu tidak berlaku bagi Ba'alawi, maka ini salah total. Jangankan bagi kaum Ba'alawi yang sudah merasa sebagai keturunan Rasulullah yang kesekian, yang ke-30 lebih, Siti Fatimah saja sebagai putri langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dipastikan oleh Rasulullah bahwa jika Siti Fatimah melakukan aksi pencurian, maka Nabi sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya apa? Artinya hukum Islam ini berlaku kepada seluruh umat Islam, tak terkecuali itu adalah anak langsung atau putri langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi bagi keturunannya yang kesekian, yang keturunannya itu masih belum jelas apakah itu sahih atau tidak. Kalau kemudian ternyata bagi kaum Ba'alawi bahwa hukum Islam itu berlaku bagi semua umat Islam, tak terkecuali itu bagi Ba'alawi, maka apa pentingnya mempertanyakan itu kaki anak atau kaki antum?
sehingga kamu ingin memenjarakan saya yang kalian anggap sebagai anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kaum Ba'alawi ini mengakui bahwa hukum Islam itu berlaku bagi semuanya, maka ya sudah. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Nggak peduli kamu keturunan yang keberapa, kalau salah ya salah. Kalau salah harus mengakui kesalahannya, jangan kemudian berlindung di bawah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah bagian dari nepotisme di dalam beragama. Islam itu bukan sebuah agama yang menguntungkan bagi kamu keturunan siapa. Islam itu adalah agama yang menguntungkan bagi siapapun yang bertakwa kepada Allah, yang berbuat baik kepada manusia. Itulah alasan kenapa kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka seharusnya kaum Ba'alawi bagi saya menjadi contoh bagi umat manusia lainnya untuk kemudian mencerminkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemudian akhlaknya Rasulullah? Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Hukum Islam itu tidak tebang pilih. Siapapun yang salah, baik itu keturunan Nabi maupun tidak, itu tetap berlaku. Makanya pertanyaan itu kakek anak atau kakek antum itu bagi saya tidak relevan. Karena pertanyaan itu relevan hanya ketika hukum Islam itu memihak kepada kaum Ba'alawi.